Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu, malam yang ke-8 dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 14 Juni 2024, kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Baitus Salam dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Arkanil Islam yang ditulis oleh Imadat Al-Bahth Al-Ilmi Qism Tarjamah yang ada di Al-Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, bagian pembahasan ilmiah di Universitas Islam Madinah di kota Madinah An-Nabawiyah, Kerajaan Arab Saudi. Kitab yang berjudul Arkanul Islam, Rukun-Rukun Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, masih kita di dalam bab ar-ruknul awal, rukun yang pertama dari rukun Islam, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan masih kita di dalam nomor 2, yaitu syurutu kalimatit tauhid. Ketika kita sudah memaknai dan memahami makna dari la ilaha illallah yang merupakan syahadat pertama di dalam 2 kalimat syahadat, maka kita mempelajari syarat la ilaha illallah.
syarat la ilaha illallah ini akan menjadi sangat penting, karena tidak sempurna syahadat la ilaha illallah seseorang tanpa mengumpulkan syarat-syarat la ilaha illallah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat la ilaha illallah yang pertama, yaitu al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Mengilmui la ilaha illallah dengan maknanya, baik secara peniadaan atau penetapan. Dan kita sudah sangat memahami insyaallah ta'ala peniadaan yang dimaksud meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah, dan penetapan menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi, tiada sekutu bagi Allah. Al-munafi lil jahl, yang mana syarat ini kebalikannya adalah yaitu kebodohan. Orang yang bodoh dengan la ilaha illallah, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan bermanfaat dengan kebermanfaatan yang sempurna. Kemudian yang dimaksud dengan nafyan, meniadakan, penulis mengatakan nafyan lil ibadati amma siwahu, menafikan ibadah kepada selain Allah. Itu yang dimaksud dengan meniadakan, yaitu pada kalimat la ilaha, meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Dan penetapan wa itsbatuha lahu wahdahu la syarikalah, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Fala yastahiqquha ghairuhu, tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan mengilmui la ilaha illallah. Ya, dengan ilmu ini akhirnya kita menerapkan dengan sebenar-benarnya la ilaha illallah, meniadakan ibadah untuk selain Allah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali Allah. Dan ibadah yang dimaksud di sini bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, ya, membaca Quran, berdoa, berzikir, tetapi juga yang berkaitan dengan ibadah qalbu, menetapkan ikhlas hanya untuk Allah. Ibadah qalbu ikhlas, menetapkan rasa cinta hanya untuk Allah, menetapkan tawakal, bersandar hati hanya kepada Allah, menetapkan bersabar atas musibah hanya karena percaya itu takdir Allah, menetapkan bersyukur atas nikmat karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, meniadakan keikhlasan untuk selain Allah dalam ibadah, meniadakan rasa cinta, tawakal, kemudian bersyukur, bersabar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bersandar tawakal kecuali hanya kepada Allah. Itu termasuk ibadah. Dan itu bahkan makna la ilaha illallah yang lebih dalam, meniadakan rasa harap,
hanya kepada Allah. Meniadakan rasa harap kepada makhluk, siapapun apapun, berharap hanya kepada Allah. Meniadakan rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkannya hanya untuk Allah. Jadi ingat sekali lagi Bapak dan ikhwan, ibadah bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Ibadah juga amalan qalbu. Rasa ikhlas, rasa cinta, rasa sabar, rasa syukur, rasa harap, rasa takut, rasa rohbah, takut menjauhi sesuatu, khasyah, takut karena mengetahui yang ditakuti. Itu semua ibadah. Kita tiadakan itu untuk selain Allah, dan kita tetapkan hanya untuk Allah. Makanya orang yang sudah mengenal la ilaha illallah dengan baik dan benar, aplikasinya apa? Tidak ada curhat di media sosial. Kenapa? Karena dia berharap hanya kepada Allah. Orang yang mengetahui la ilaha illallah dengan maknanya yang benar tidak akan pernah putus asa ketika dapat musibah. Kenapa? Karena rasanya semua yang terjadi atau ujian yang terjadi harus disabari, karena sabar hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah yakin. Yakin yang kebalikannya yaitu ragu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin, tidak boleh ragu. La ilaha illallah tidak boleh ragu, harus yakin dia. Karena kalau seandainya dia ragu akan la ilaha illallah, maka tidak bermanfaat ucapannya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia yakin betul bahwasanya hanya Allah yang paling berhak diibadahi. Hanya Allah yang maha pencipta, pengatur, berkuasa. Maka tidak ada yang paling berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seyakin-yakinnya. Dan keyakinan ini yang menumbuhkan tawakal. Keyakinan ini yang menumbuhkan semangat berdoa. Tuh, lihat aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan ini yang menumbuhkan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Musa, ketika beliau yakin Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, maka hanya kepada Allah beliau minta petunjuk. Ketika di depan ada lautan, di belakang ada Fir'aun dengan bala tentaranya, bahkan disebutkan alf, sejuta bala tentara Fir'aun dengan lengkap senjatanya. Kemudian kaumnya sudah mulai merengek. Ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita akan didapati nih oleh Fir'aun. Mati kita. Apa kata Fir'aun? Kata Musa alaihissalam, kalla, tidak sama sekali. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini keyakinan. Tidak sama sekali. Sesungguhnya bersamaku Rabbku. Ketika ada kesempatan di depanmu untuk bermaksiat dan di situ ada nilai plus dunia, maka kita harus yakin bahwasanya memilih jalan yang benar meskipun terlihat dia sedikit dunianya, harus yakin ini lebih berkah. Begitu pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari. Yakin kepada la ilaha illallah saat mengucapkannya. Dan akhirnya memang Musa alaihissalam diberi petunjuk oleh Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberi petunjuk. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya baru nulis tadi malam
khutbah di masjid pesantren saya, Masjid Umar bin Khattab, pesantren tadi. Khutbah dengan tema kekuatan tauhid dari kisah berkorban. Luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dengan pelontar yang namanya manjanit, pelontar besar. Dan subhanallah para ikhwah, itu kisah luar biasa. Nabi Ibrahim memang pantas menjadi imamul hunafa, pemimpin ahli tauhid. Seluruh penduduk negeri yang dirajai oleh Namrud membawakan kayu bakar. Bahkan ada ibu-ibu yang kalau seandainya dia hamil, dia bernazar, kalau saya hamil, saya akan bawa kayu bakar segini untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Bernazar. Saking besarnya api tersebut, dilempar jangan jauh. Dalam keadaan sempit, mepet, kesulitan. Kemudian Jibril menawarkan, alakah hajat? Wahai Ibrahim, punya hajat enggak engkau? Dalam keadaan sempit, penuh dengan kesulitan, penuh dengan ini pasti mati nih. Di depannya pasti mati. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Amma ilaika fala. Adapun kepada engkau wahai Jibril alaihissalam, ya. Wa amma ilallah fabala. Adapun aku punya hajat kepada Allah, iya. Begitu tauhid. Tidak mudah putus asa orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid penuh dengan keyakinan Allah pasti memberi petunjuk kepada kebaikan. Pilihanku ini. Tadi siang saya ditanya oleh orang habis kajian pada Jumat. Ustaz, saya wartawan gosip. Saya sudah ngaji, saya bertobat. Wartawan ghibah. Tapi ekonomi sedang sulit, Ustaz. Saya cuma jawab, yakin kepada Allah, akhi? Yakin, Ustaz. Matanya mulai berbinar-binar, matanya mulai berkaca-kaca. Yakin, Ustaz. Orang bermaksiat saja dikasih rezeki oleh Allah, masih bisa minum oleh Allah. Bagaimana orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma kadang innakum qaumun tasta'jilun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang ingin cepat segera. Kita harus paham betul para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maksiat yang dulu kita kerjakan harus ada penutup dosanya, penghapus dosanya, kompensasinya. Bukan langsung kemudian taubat langsung diganti oleh Allah. Enggak. Biar benar-benar yakin. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka mengucapkan kami beriman sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Orang-orang sebelum kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terlihat mana yang benar dalam imannya dan mana yang tidak benar, dusta dalam imannya. Begitu orang yang bertauhid, yakin dengan la ilaha illallah. Yakin dengan la ilaha illallah dalam hal apapun, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kalau orang ngaji seperti ini, dia benar-benar yakin miftahus sa'adah la ilaha illallah. Kunci kebahagiaan itu la ilaha illallah. Kunci kebahagiaan. Karena dia yakin. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang ucapan la ilaha illallahnya tidak yakin, maka tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Ayat ini luar biasa. Yang artinya orang-orang beriman yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang beriman yang tidak ragu dengan keimanannya.
Lalu setelah itu Allah menyebutkan ayat setelahnya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Termasuk tanda orang yang tidak ragu dengan keimanannya, dengan la ilaha illallahnya, orang yang semangat bersedekah. Dan saya pesan ini para ikhwan, ini beberapa hari ini saya dengung-dengungkan di hadapan kaum muslimin. Hidup di dunia itu antara 60-70 selesai. Habis itu semua yang dikenang dari kita habis, hilang, tidak ada. Istri kita menangis mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, sudah ada yang nawarin, "Neng, kalau seandainya sudah selesai masa idah, saya siap." Selesai. Anak kita mungkin menangis sehari, 2 hari, habis itu mengerjakan pekerjaan kebiasaannya lagi. Habis 60-70. Sedangkan kehidupan setelah kematian lebih lama. Pesan saya, cari amalan yang kalau seandainya kita meninggal, amalan tersebut pahalanya terus mengalir. Ribuan tahun terus mengalir. Karena itu teman sejati kita. Itu yang dikatakan teman seumur hidup. Salah satunya bersedekah dengan harta untuk kepentingan kaum muslimin. Bangun masjid. Lihat Bani Najjar 1400 tahun yang lalu Masjid Nabawi dibangun, maka selama itu terus mengalir pahalanya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Orang yang yakin hasilnya apa? Dia akan semangat untuk beribadah, semangat untuk berkorban untuk Islam. Kalau bahasa saya di pesantren, berdedikasi. Apa itu? Berkorban untuk Islam di luar kebiasaan. Itu hasil la ilaha illallah yang yakin. Contoh misalkan korban. Salah satu fikih berkorban, perhatikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatibu biha nafsan." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Saat berkurban, maka senanglah hati saat berkurban. Jangan terpaksa nawar terlalu lama. Nyari sejabur bebek yang paling murah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Akhirnya hari raya Idul Adha datang sapi-sapi sejenis kambing. Salah satu fikih utama berkurban, fatibu biha nafsan, yaitu lapang dada saat berkurban, senang. Kalau berkurban itu senang. Itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Dan itu hasil dari yakin tadi, Pak. Ini enggak sia-sia nih. Enggak sia-sia. Makanya Allah sudah mengingatkan, lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan mengambil pahala dari Allah, tidak akan mengenakan pahala dengan dagingnya, dengan darahnya, enggak, tapi takwanya. Di balik kurban ada takwa. Kapan bisa seperti itu? Seseorang bisa tibu biha nafsan, senang kalau berkurban. Senang. Ya. Nyari masjid Baitus Salam paling murah yang mana? Wah, enggak mahal nih, masjid sana. Cari sejabur tapek. Besok hari Arafah baru jadi. Subhanallah. Padahal itu untuk kepentingan akhirat yang menemani kita di alam kubur. Dan ingat para ikhwah, saya ulangi berkali-kali, kehidupan setelah mati lebih lama. Lihat saja, kakek, nenek, buyut kita sudah berapa lama? Ratusan tahun meninggalnya. Orang tua kita sudah berapa lama? Ya. Artinya lebih lama hidupnya setelah kematian dibandingkan di dunia. Di dunia sementara selesai. 60-70 selesai. Ini para ikhwah, itu indahnya orang yang yakin dengan la ilaha illallah. Saya sengaja membawakan syarat ini agar bisa dipahami dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya.
Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah." Asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, tidaklah seorang hamba menemui Allah dengan mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan dia tidak ragu di dalam dua kalimat tersebut, melainkan ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi hadis riwayat Imam Muslim yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Siapa saja yang engkau temui di balik dinding ini, maksudnya nanti kalau engkau keluar dari majlisku, temui orang kemudian dia bersyahadat la ilaha illallah, yakin dalam qalbunya, fabashshirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin, Pak. Harus yakin bahwasanya ini jalan yang diridhoi oleh Allah, meskipun hitungan matematiknya kadang-kadang sedikit. Harus yakin bahwasanya ini jalan adalah yang benar, meskipun kadang-kadang yang jalan yang salah banyak dunianya. Harus yakin disitulah jalan yang penuh dengan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, para ikhwah, penulis berkata, al-qabul al-munafi lirrad, wa dzalika bi an yaqbala kulla maqtadathu hadhihi al-kalimah wa lisanuhu fayasduqu fayusaddiqu bil akhbar wa yuti'u al-awamira wa yajtanibu an-nawahiya ولا يتعرض للنصوص بالرد ولا بالتأويل. Syarat kalimat tauhid yang ketiga yaitu al-qabul, artinya menerima, yaitu tidak menolak, yang bermakna menerima semua apa yang dikandung kalimat tauhid tersebut dengan hati dan lisannya, yaitu dengan membenarkan semua berita, mentaati semua perintah, menjauhi segala larangan, dan tidak bersikap menolak serta mentakwil terhadap nas-nas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang ketiga agar la ilaha illallah kita benar-benar bermanfaat di hadapan Allah adalah menerima. Dan menerima kebalikannya adalah menolak. Menolak la ilaha illallah. Dan itu kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Mereka menolak la ilaha illallah. Ya, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 35-37. Innahum idza qila lahum, innahum kanu, mereka itu dahulu, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, ayo ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri untuk mengucapkannya. Wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun, dan mereka akan mengucapkan, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita ini untuk seorang penyair yang gila. Nabi Muhammad SAW mendapatkan di dalam ayat ini dua gelar buruk, seorang penyair kemudian disifati dengan gila. Bal jaa bil haqq wa saddaqal mursal. Lalu Allah bantah, tidak, beliau bukan seorang penyair yang gila, tetapi beliau datang dengan kebenaran dan membenarkan para rasul-rasul sebelumnya. Maka para ikhwah, salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah tidak menolak ucapan la ilaha illallah. Yang menolak pasti rugi. Ini makna pertama. Makna yang kedua,
Salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah menerima, maksudnya konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Membenarkan semua berita yang Allah beritakan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya hari kiamat, adanya kehidupan di alam barzakh, adanya surga neraka. Surga di dalamnya ada nikmat, di neraka di dalamnya ada siksa. Nikmat di dalam surga tidak pernah dirasakan oleh mata satupun, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati. Siksa di dalam neraka juga begitu, tidak pernah bisa dibayangkan. Maka kita harus terima kabar tersebut. Harus terima kabar tersebut. Sebelum hari kiamat nanti ada tanda-tanda kiamat yang kecil, ada tanda-tanda kiamat yang besar. Harus terima. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Kalau seandainya ada penelitian bertentangan dengan berita yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tuduh penelitiannya tidak benar. Wajib. Karena itu konsekuensi la ilaha illallah. Kalau ada seperti misalkan di negara-negara mayoritas kafir, mereka menganggap khitanan untuk perempuan itu mutilasi, dan mereka mengecam keras akan hal itu. Maka kita sebagai seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah lebih percaya dengan Rasul Allah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa khitan untuk perempuan makramatun lirrijal. Dia adalah, untuk perempuan adalah kemuliaan untuk para lelaki, lebih mendatangkan syahwat, lebih bersih, lebih mendatangkan kecantikan dan seterusnya. Kita harus lebih percaya dengan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan hadis tentang memasukkan lalat apabila dia jatuh ke dalam minuman, bahwa satu sayapnya ada obat, satu sayapnya ada penyakit. Kita harus percaya itu. Meskipun nanti ketika masukkan, kita boleh antara tidak meminum dengan meminum, tidak wajib untuk meminumnya. Tapi kita percaya bahwa fi janahihi da wa fi janahihi ukhra dawa. Ada penyakit, ada obatnya. Kita harus percaya apa yang diberitakan. Termasuk di dalamnya mentaati semua perintah. Orang yang la ilaha illallah harus menerima semua perintah. Ada sebagian manusia kadang-kadang mengucapkan la ilaha illallah, akan tetapi dia menganggap ucapan la ilaha illallah dengan konsekuensinya menyebabkan sulit hidupnya. Contoh misalkan, Ustaz, ini saya gara-gara saya berjenggot ini Ustaz, susah dapat pekerjaan Ustaz. Gara-gara saya berjilbab lebar Ustaz, susah dapat pekerjaan. Jadi seakan-akan mengamalkan la ilaha illallah, konsekuensi menerima la ilaha illallah adalah mengerjakan perintah, menjauhi larangan, itu menyempitkan hidup. Ini salah besar. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia konsekuensinya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menolak. Kemudian di sini disebutkan dan tidak bersikap menolak atau mentakwil terhadap nas. Mentakwil artinya menafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar. Mentakwil artinya apa? Mentafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar. Kalau dengan tafsiran yang benar tidak mengapa. Ya. Mentafsirkan dengan tafsiran yang tidak benar, yang tidak ditunjuki oleh dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, dan pemahaman para salafus saleh. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Termasuk daripada syarat la ilaha illallah yang keempat adalah al-inqiyad al-munafi litark, wa dzalika bi an yanqada lima dallat alaihi tilka al-kalimah zahiran wa batinan. Nah, syarat kalimat tauhid yang keempat yaitu al-inqiyad, yakni tunduk dan patuh, yang meniadakan sikap ingkar, artinya tunduk kepada apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah tersebut secara lahir maupun batin. Tunduk dan patuh terhadap kalimat la ilaha illallah, tidak ingkar. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah sangat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun kadang-kadang berat di dalam qalbunya, maka dia hilangkan keberatan tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepada Allah. Surat Az-Zumar ayat 54. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah sangat tunduk patuh kepada Allah, tidak mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah-perintahnya. Saya beri contoh, misalkan ya, para ikhwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia sangat tunduk patuh kepada Allah dalam perintahnya. Contoh perihal sholat. Dan ini ada faedah. Sebelum kita sibuk dengan amalan sunnah, perhatikan amalan wajib. Di hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, waktu untuk beramal, waktu untuk berperang, waktu untuk bersemangat beribadah, bersemangat mengerjakan amal-amal ibadah, apapun, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, berdoa, takbir, tahmid, tahlil, berbuat baik kepada tetangga, kemudian berbakti kepada orang tua, memuliakan tamu, dan seterusnya, memberi makan kepada orang miskin, dan seterusnya. Waktu yang untuk beramal saleh. Tidak ada hari-hari yang lebih agung dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia paham makna tunduk patuh, maka dia akan mendahulukan yang wajib-wajib dulu. Salat wajib misalkan, salat wajib dia benar-benar kerjakan tepat waktu, berjamaah di masjid, kemudian dia datangnya tidak masbuk, antara azan dan iqamah dia bisa berdoa agar benar-benar qalbunya benar-benar menuju Allah saat sholat berjamaah, sholat wajib tersebut. Tidak asal-asalan di dalam sholat wajibnya, kemudian pantang untuk mengerjakan sholat di dalam rumah kecuali dalam keadaan mungkin terpaksa seperti safar. Saya kemarin nonton video Syekh Ibn Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, as-salatu fil bait min sifatil munafiqin. Salat di dalam rumah itu termasuk sifat orang-orang munafik. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia sangat tunduk patuh bahwa salat laki-laki di masjid, menjauhi salat tidak berjamaah, diwajibkan berjamaah, berusaha semaksimal mungkin mengerjakan qabliyah ba'diyah, terus seperti itu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah sangat tunduk di dalam perintah. Kadang sulit para ikhwan, apalagi kalau seandainya antum kerja di pasar, ya. Kadang-kadang orang di pasar kan dia mengeluarkan barang, ya, barang. Kemudian nanti kalau waktu sholat dia harus masukin barang lagi, tutup. Ya, kadang-kadang ada yang protes, Ustaz, kalau sholat 5 waktu kita di pasar habis waktu, Ustaz, kapan dagangnya? Ya betul. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia tahu syarat la ilaha illallah, dia tidak akan pernah mengatakan seperti itu, merasa berat.
Ada orang pernah curhat kepada saya, Ustaz, kenapa sih harus ada wajib zakat? Jawabannya, wajib zakat berat. Jadi ceritanya beliau ini kerja di Arab Saudi, kemudian banyak tabungan, lalu dia pulang atas perintah orang tuanya. Ustaz, saya di negara saya, bukan di Indonesia. Ustaz, saya di negara saya akan tidak akan bekerja. Saya akan mengurus orang tua, kemudian uang yang saya kumpulkan dari bekerja tersebut saya akan gunakan untuk hidup. Kemudian untuk lauk pauk saya akan berkebun dan seterusnya. Pertanyaan saya, Ustaz, wajibkah saya tetap zakat? Saya kan tidak ada penghasilan. Maka saya katakan, selama ada harta yang sampai nisab melalui satu haul, dimiliki secara sempurna dengan kepemilikan sempurna, wajib zakat. Wah, ini memberatkan umat begitu, Ustaz. Nah, kapan ada perkataan seperti itu? Ketika tidak faham syarat la ilaha illallah. Contoh, itu dalam perintah ya. Sholat, zakat sudah saya contohkan tadi. Contoh yang lain lagi. Ini puasa. Ada video saya tentang tidak ada dalil yang membolehkan orang bekerja keras untuk berbuka puasa. Ada yang komen gini, coba si ustadz ini jadi kuli bangunan, baru tahu rasa. Maka para ikhwah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan. Dia sering sekali mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dan itu Pak, sami'na wa ata'na bukan di masjid saja. Nanti ketika di luar. Makanya para ulama mengatakan la tanzur, la tabhath an akhlaqir rijal fil masajid. Jangan cari akhlak seseorang di masjid. Semuanya taat, semuanya saleh. Ibhathu 'inda maqati'ul huquq. Cari kalau seandainya berhubungan dengan tanggung jawab dan kewajiban, hutang piutang, sewa menyewa, pinjam meminjam, cari itu. Apakah dia pakai kata kunci password? Afwan akhi apa? Bayar. Afwan akhi apa aja itu. Bayar. Ya. Kalau di masjid semuanya saleh. Semuanya saleh. Makanya para ulama mengatakan la tabhathu an akhlaqir rijal bil masajid. Jangan cari akhlak manusia di masjid. Semuanya saleh. Cari ketika berhubungan dengan uang, ketika safar, tuh safar ketahuan tuh. Bagaimana buruknya, bagaimana bakhilnya, bagaimana bosinya orang ini. Enggak mau berkhidmat kepada orang lain. Ya. Bagaimana macam-macam kelihatan akhlak saat safar. Makanya para ulama mengatakan as-safar yusfir. Safar itu membuka topeng seseorang sebenarnya. Taib, para ikhwan yang dirahmati. Jadi, itu tadi semuanya adalah contoh daripada ketaatan. Contoh daripada larangan. Sudah azan belum? Contoh daripada larangan. Misalkan jilbab. Dilarang seorang perempuan untuk bertabarruj. Maka pada saat itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia sangat inqiyad, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak merasa panas, tidak merasa tidak nyaman, Ustaz. Semuanya jilbabnya pendek-pendek, masa saya kondangan jilbabnya lebar? Enggak ada urusan. Urusan saya dengan Allah. Saya yang mengucapkan la ilaha illallah, saya harus inqiyad, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan azan dulu. Setelah azan saya buka